Sengaja mulu. Jangan tahan. Terus segi sampai bersih. Terus sampai bersih. Terus jangan tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ada beberapa rekan yang meminta saya agar mengupload video tentang ruqyah. Namun saya mengatakan itu kayaknya belum diperlukan dan itu bukan menjadi target bagi saya. Namun mereka mengatakan kalau diniatkan untuk dakwah bagaimana? Maka kalau bicara dakwah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Okelah sahabat, kali ini saya hanya berbagi tips bila Anda seorang peruqyah atau Anda ingin meruqyah, maka syaratnya tidak niko-niko sahabatnya. Yang pertama jelas, peruqyah tersebut harus seorang muslim. Dia harus beragama Islam, sahabat. Nah, selain Islam, dia seorang peruqyah. Dia harus menegakkan sholat 5 waktu, sahabat Sholat fardu yang 5 waktu. Itu utama, sahabat. Ketika ia mengerjakan atau menegakkan sholat 5 waktu, maka insya Allah berarti dia insya Allah akan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sahabat, seorang peruqyah tidak boleh, bahkan haram bukan hanya seorang peruqyah sebenarnya, haram dia memakan harta-harta haram, harta-harta yang tidak dibenarkan oleh syariat, harta rampasan, merampok, mencuri, atau harta riba, sahabat harta riba. Maka seorang peruqyah tidak boleh makan riba, sahabat Sebenarnya bukan hanya seorang peruqyah, orang Islam tidak boleh makan riba, haram, sahabat Nah, lebih khusus lagi kalau dia seorang peruqyah. Mengapa? Karena apa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyangkut keistiqomahan seorang peruqyah. Maka dia harus berusaha, sahabat untuk bersih harta-hartanya tersebut, dan tidaklah dia memakan riba. Karena riba ini nanti kan bahaya, sahabat harta riba, harta haram yang lainnya itu ketika ia masuk perut, nah doanya tercancel, sahabat tersendat, sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pun pada hakikatnya doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Namun karena ini perkaranya untuk meninggikan agama Allah, untuk mendakwakan orang, maka si peruqyah tidak makan riba. Yang selanjutnya, seorang peruqyah, sahabat, harus yakin dan meyakini bahwasanya dirinya hanyalah perantara. Perantara. Semuanya la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan upaya Allah. Maka di sini seorang peruqyah harus belajar ilmu hati, sahabat Cara membersihkan hati bagaimana sehingga ia terhindar dari namanya riya, sum'ah, ujub, dan maksiat batin lainnya, sahabat Nah, ini harus belajar, sahabat, harus dilatih terus. Kenapa? Bagian hati ini, maksud hati ini, maksud batin ini
sesuatu yang tidak tampak oleh mata, sahabat ya. Tetapi bahayanya jauh lebih dahsyat daripada maksiat zahir. Nah, dua-dua maksiat ini, baik maksiat zahir ataupun maksiat batin, ini sama-sama ya sahabat ya, berdosa. Jadi dua-duanya harus sungguh-sungguh dihindari, berusaha sahabat ya. Kalau terlanjur mengerjakan baik maksiat zahir ataupun batin, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba yang lemah, tak luput daripada khilaf dan dosa, sahabat ya. Nah, ini sahabat. Yang selanjutnya, dia harus berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ini adalah mayoritas umat Islam di dunia, sahabat ya. Hampir 90%. Ya, akidah yang dianut umat Islam di dunia ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang fikihnya adalah fikih 4 mazhab ya. Hambali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Nah, itu untuk menjadi seorang peruqyah. Nah, selanjutnya sahabat, tips yang kedua ketika ia ingin meruqyah, sahabat ya. Kalau tadi tips kalau ingin menjadi peruqyah. Yang kedua sahabat, ketika dia ingin meruqyah, kalau ia pasiennya ataupun yang diruqyah tersebut adalah perempuan, maka suruh dia tutup aurat, sahabat ya. Tutup aurat, sahabat. Ya. Kemudian kita yang laki-laki kalau bisa ya menggunakan lapis sarung tangan kalau pasiennya perempuan. Kemudian bila mengharuskan untuk menyentuh bagian tubuh pasien tersebut, khususnya perempuan, maka kita minta bantu mahramnya, sahabat ya. Kalau dia seorang wanita bersuami, maka kita suruh suami menyentuh bagian tubuhnya, sahabat. Lalu tangan kita menyentuh tangan suami tersebut. Jadi usahakan tangan kita tidak menyentuh langsung tubuh pasien tersebut, sahabat ya. Namun bila terpaksa, maka gunakan sarung tangan sebagai pelapisnya. Yang selanjutnya sahabat, ketika Anda dalam posisi akan meruqyah, sahabat harus beristighfar dulu. Istighfar dulu, sahabat ya. Kalau perlu ajak juga pasien tersebut untuk istighfar. Istighfar bareng, ajak keluarga yang menyaksikan istighfar. Ya, semampunya sahabat. Ambil yang ganjil. Boleh sekali, 3 kali, 5 kali. Kalau Rasulullah 100 kali. Ajak keluarganya sahabat yang menyaksikan itu. Selanjutnya, sebelum Anda memulai ruqyah, baca istighfar, kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya, kalau sahabat hafal, sahabat mohon kepada Allah untuk meneguhkan hati sahabat agar proses ruqyah berjalan dengan lancar, agar proses ruqyah hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, maka bacakan doa munajat, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya arhamar rahimin. Kalau hafal, sahabat ya. Kalau tidak, cukup baca istighfar dan selawat Nabi. Kemudian penuh keyakinan kepada Allah, sahabat, bahwasanya ya Allah, aku mohon kepadamu ya, bahwa saudaraku ini yang bernama titik-titik bin titik-titik atau binti titik-titik, ya Allah, miliki hajat kepadamu agar penyakit yang dalam tubuhnya ini segera engkau angkat ya Allah, semuanya atas kehendak dan izinmu ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya sahabat, ketika Anda sudah membaca istighfar, salawat Nabi ya, Anda membaca daripada ayat Al-Quran ya, seorang peruqyah itu ketika ia yakin, maka bagian manapun daripada ayat Al-Quran tidak jadi masalah, sahabat ya. Silakan Anda baca, karena dari halaman 1 sampai halaman akhir Al-Quran itu adalah ayat-ayat ruqyah, sahabat ya.
Jadi kalau sahabat hafal yang panjang bagus. Kalaupun tidak, umpama nih sahabat hanya hafal Al-Fatihah, maka Anda atau sahabat boleh meruqyah menggunakan Al-Fatihah tersebut. Kalau umpama hafalnya hanya bismillah, tidak jadi masalah sahabat, karena bismillah termasuk ayat Al-Quran. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya watuni muslimin. Nah, boleh sahabat. Kenapa? Pada dasarnya kalau kita yakin kepada Allah, Al-Quran juga adalah wasilah perantara. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan bila aku sakit, kata Allah dalam Al-Quran, maka dialah yang menyembuhkan. Jadi ruqyah hanyalah perantara, ya, dan dia harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah membaca ayat-ayat tersebut dan ruqyah punlah selesai, maka diberilah nasihat ataupun saran kepada pasien, ya, untuk satu, menegakkan sholat 5 waktu. 2, senantiasa ingat kepada Allah, jangan melamun, ya, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran. Dan yang terpenting sahabat, ya, seorang ruqyah pun dia harus selalu berusaha dalam keadaan berwudu, ya sahabat, ya, selalu dalam keadaan berwudu, ya. Maka insya Allah atas perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila sahabat berhasil meruqyah seseorang, ya, maka jangan tinggi hati, ya, jangan sombong, karena itu tidaklah ada apa-apanya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan namun bila sahabat, ya, merasa pasien tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada kemajuan sama sekali ketika Anda telah meruqyahnya, maka sahabat tidaklah perlu sedih dan kecil hati, ya. Tetap jaga hati, tetap jaga diri, ya, tetap berkeyakinan bahwa seorang ruqyah adalah perantara, sebagaimana dokter dan tabib sebagainya. Ya, yakinkan kepada Allah bahwa Anda adalah perantara. Dan ketika memulai, ya, jangan lupa berdoa kepada Allah. Gunakan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim, Allah yashfik min kulli da'i yuzik, wa min syarri hasidin idza hasad, Allah yashfik. Semoga bermanfaat sahabat, ya, dan silakan berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan bila ada yang kurang pas saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jangan lupa sahabat dukung terus channel dakwah ini dengan cara tekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan pula loncengnya, ya, agar bisa mendapatkan informasi terbaru dari video yang kami buat. Terima kasih.